Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awahyun lahu, apakah itu wahyu? Apakah wahyu? Oh minta ta'wiliki, atau sekedar takwil saja atau tafsiran dari Anda saja, bukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya makna mimpi tersebut wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takwil ini aku yang maknai mimpi tersebut, aku yang memaknainya. Bahwasanya sapi itu disembelih maksudnya adalah para sahabat yang akan banyak mati. Kemudian pedang bengkok itu maksudnya adalah akan ada musibah besar di keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kematian dan yang lainnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung di baju besi yang kokoh, maksudnya adalah beliau berlindung di Madinah. Itu aku takwilkan, aku maknai sendiri, bukan wahyu maksudnya. Karena dimaklumi bahwasanya mimpi para nabi dan rasul itu adalah langsung dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita ya, bukan seperti kita. Mimpi kita dibawa kepada 3 makna. Akhirnya apa? Ya, akhirnya para sahabat terus memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar, untuk keluar. Sampai-sampai apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mau untuk keluar dari Madinah untuk sepakat mencegat rombongan orang-orang kafir Quraisy ya, sebelum sampai ke Madinah. Akhirnya mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, siapa itu? Tokoh munafik ya, tokoh munafik yang sangat terkenal pada saat itu di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ya, mau berangkat keluar dari Madinah untuk menyerang, mencegat rombongan orang-orang kafir Quraisy. Wahai Rasul, menurut saya, kata Abdullah bin Ubay Salul, ya Rasulullah, menurut saya, pendapat kami ini pengalaman dulu, orang-orang Madinah ini pengalamannya, kalau kami bertahan di Madinah, kami menang. Kami bertahan di Madinah, kami menang. Sebaliknya, kalau kami keluar, mencegat musuh di luar kota Madinah, kami yang kalah. Oleh karena sebab itulah, dibatalkan saja gitu. Kita tinggal di Madinah saja, kita berlindung di Madinah saja. Tidak perlu nyegat orang-orang kafir Quraisy. Kemudian akhirnya Nabi SAW tetap kekeh gitu, berangkat untuk mencegat orang-orang Quraisy di luar kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW keluar langsung pulang, masuk ke rumah Nabi SAW untuk mengenakan baju perang. Untuk mengenakan apa? Baju perang. Akhirnya para sahabat merasa kayak durhaka, merasa apa? Kayak durhaka. Terkhususnya Hamzah, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kok kita malah maksa B gitu. Kayaknya kita ini kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di sini, kok kita maksa keluar gitu. Harusnya kita nurutin apa kata beliau. Ya kan? Akhirnya sebagian para sahabat menyusul ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ini jadi titik pembahasan kita yang kita garis bawahi dari tema atau dari poin ketiga ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dengan mengenakan pakaian besinya ataupun baju perangnya, kemudian para sahabat minta maaf, ya Rasulullah, kami itu gini. Ya sudah, kalau gitu kami nurut saja ya Rasulullah, apa kata engkau tadi pertama, kita tinggal aja di Madinah, kita tinggal saja di Madinah. Kami takut kalau apa yang kami lakukan tadi itu termasuk tidak beradab denganmu. Jadi seakan-akan di situ ada perubahan keinginan gitu ya. Awalnya Nabi SAW inginnya di Madinah, ditekan sama para sahabat, akhirnya mau berangkat keluar mencegat di sana saja. Ketika Nabi SAW sudah tetapkan, ayo berangkat, aku pulang dulu pakai baju besi.
Kemudian para sahabat ngasih, karena nggak enak tadi, takut termasuk orang-orang nggak beradab dengan Nabi SAW, tidak mengikuti apa keinginan Nabi SAW, akhirnya apa, pulang ke rumah Nabi SAW dengan menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan pada saat itu. Akhirnya Nabi SAW menjawab apa? Ya, maksudnya disuruh tinggal di Madinah saja, dosa jadi berangkat. Jadi seakan-akan ragu di sini, ya kan? Seakan-akan ragu, berangkat atau tidak, seakan-akan seperti itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, setelah disampaikan kepada beliau SAW keinginan para sahabat untuk tetap di Madinah, sebagaimana keinginan pertama Nabi SAW, akhirnya beliau SAW mengatakan tidak pantas, ya. Tidak pantas seorang Nabi itu kalau sudah pakai baju perang kemudian tidak jadi berangkat. Tidak jadi apa? Berangkat. Sampai Allah menetapkan yang menang kita atau kita yang kalah. Yang menang kita atau mereka yang menang, itu maksudnya. Jadi akhirnya berangkatlah pada saat itu 1000 pasukan, 200, 300 pasukannya dari orang-orang munafik. Akhirnya apa? Ya sudah berangkat lagi, sampai situ aja nanti kisahnya. Kalau membahas tentang khusus tentang kisah peperangan Uhud. Yang ingin saya garis bawahi dari kisah singkat ini adalah Nabi SAW tidak sedikit pun ada keraguan di dalam hatinya. Kalau bilang A, B, B. Ya, memang pertama tadi keinginan beliau di situ. Karena mungkin para sahabat mendesak, kepingin banget gitu, karena para ulama menjelaskan kenapa kok mereka semangat banget untuk peperangan Uhud. Karena peperangan pertamanya kaum muslimin Allah menangkan. Allah turunkan 1000 malaikat. Jadi pede istilahnya, pede banget gitu untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya. Peperangan pertama kita menang, jadi peperangan berikutnya pede banget gitu, pasti Allah bantu. Itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan di peperangan Badar. Kalau misalkan peperangan Badar kalah, mungkin setelahnya sebagian mungkin banyak yang ragu. Ya. Akhirnya Allah menangkan. Sehingga peperangan berikutnya mereka sangat-sangat bersemangat. Ketika Nabi SAW menginginkan untuk tetap di Madinah, dengan mentakwil mimpi Nabi SAW tadi, kemudian para sahabat memberikan usulan untuk keluar, dan terus keluar, semangatnya luar biasa para sahabat. Akhirnya Nabi SAW mengiyakan apa yang diinginkan oleh para sahabat. Akhirnya apa? Ya sudah, ketika Nabi SAW sudah tetapkan untuk berangkat gitu. Jangan ragu lagi kalau sudah berangkat, kemudian ada keraguan, karena para sahabat merasa nggak enak tadi sebelumnya, ya sudah nggak jadi berangkat, aku lepasin pakai. Itu menunjukkan keraguan. Ya. Jadi Nabi SAW adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia dari segi apapun, dari segi manapun. Dari sisi apapun, Nabi SAW memiliki suri tauladan yang sangat-sangat baik yang perlu kita ambil, yang perlu kita contoh. Semua perilaku, perkataan Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau Nabi SAW di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita telah menetapkan apa yang kita inginkan di dalam hati kita, kemudian kita merasa itu memang yang baik, ya, betul-betul baik untuk kita lakukan, maka jangan ragu lagi. Karena syaitan akan memasukkan seseorang ke dalam keraguan-raguan sehingga dia tidak mendapatkan sedikit pun manfaat di dunia maupun di akhirat. Kalau orang ragu bingung, ya. Orang ragu tuh bingung, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka Nabi SAW katakan di dalam hadis yang lain, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkanlah keraguan-raguan itu, kemudian pindahkan ke sesuatu yang tidak meragukan. Lakukan sesuatu yang tidak meragukan. Jadi seperti itu.
Saya ulangi, poin yang ketiga ini bentuk kejujuran dalam hati berarti. Kalau hati berkata A, maka berusaha untuk direalisasikan dengan lisan kita ataupun badan kita. Kalau memang itu sesuatu yang baik. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tayyib. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga, singkatnya seperti itu. Yang keempat sekarang. Yang keempat, bentuk kejujuran yang keempat. Jadi lisan sudah, badan sudah. Nomor 2 kan, nomor 3 hati kan gitu. Nomor 3 itu apa? Hati. Sekarang yang keempat. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Fi sidqil wa'di. Fi sidqi al-wa'di. Jujur kalau ngasih janji. Jujur kalau ngasih janji. Maksudnya apa jujur kalau ngasih janji? Nepati. Ketika dia bilang A sama temannya, masa bilang B setelahnya? Kan nggak mungkin. Maksudnya perbuatannya bilang B. Katanya mau datang, tapi katanya ya lisannya berkata datang, mau datang. Tetapi perbuatannya tidak datang. Kecuali ada halangan betul-betul, halangan syar'i. Misalkan betul-betul tidak bisa datang. Nah, masalah kalau gitu. Sampaikan udurnya kenapa kok nggak bisa datang. Maksudnya memang di dalam hatinya dia sudah janji sama temannya, tapi dia mempermainkan janji tersebut, bermain-main, tidak serius. Padahal itu janji yang harus ditepati antara satu dengan yang lainnya. Fal muslimu idza wa'ada ahadan anjazalahu ma wa'adahu bihi. Seorang muslim itu hendaknya, sepatutnya dia itu memenuhi janjinya ketika dia berjanji, ketika dia menjanjikan sesuatu dengan orang lain, ya, menjanjikan sesuatu dengan orang lain siapapun dia, maka maksimal berusaha serius untuk merealisasikan janjinya tadi di awal tadi, seperti itu. Ma wa'adahu bihi. Idh khalful wa'di min ayatil nifaqi kama sabaqa fil hadithi syarif gitu. Sebaliknya kalau tidak menepati janji, menyelisihi janji itu sudah disampaikan di awal tadi, termasuk tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda penyakit nifak. Tanda-tanda penyakit apa? Nifak. Walaupun penyakit nifaknya di sini ditinjau dari sisi amalan, ya, sudah kita sampaikan dulu. Munafik itu kan ada 2, amalan dan i'tiqad, keyakinan. Yang ringan itu amalan, walaupun amalan tidak terlalu berat gitu ya, daripada munafik i'tiqad, keyakinan, tetap tidak boleh diremehkan. Tetap tidak boleh diremehkan, karena kalau kita akan meremehkan sesuatu yang kecil dari kemaksiatan akan menjadi besar, semakin lama semakin membesar, dan dia bisa terjatuh kepada kemunafikan i'tiqadi bisa jadi. Jangan sampai dosa sekecil apapun jangan kita malah mengira itu kecil. Seorang mukmin melihat dosa kecil itu seperti batu besar yang berada di kepalanya, gunung yang besar di atas kepalanya, itu dosa kecil. Jadi tidak meremehkan, tetap berusaha untuk dijauhi.